Oh iya. Saya sih. Nah iya udah. Aku selalu minta Bang Iyo. dua-duanya sih sama si. Iya dua-duanya. Apa? Deal biar adil dua-duanya. Dua-dua. Ya udah. Wah ya udah enggak. Oh, gitu. Enggak pernah dipanggil guru. Pernah sih, cuman nggak sering. Ya. Bagus deh, Bang Iyo. Bang Rio. Ya. Semenjak habis di putar sama Tuhan, jadi ingat Tuhan. Young people, kali ini adalah Rio dan Yehuda, kakak beradik yang tinggal lama bersama-sama sejak kecil. Mari kita tanya ya. Oke, silakan tunjuk ya yang lebih sering ajak ribut waktu kecil. Ya udah. Kenapa? Nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diomongin, disuruh makan, malah pergi main. Oh iya. Pulangnya sampai maghrib pergi. Tidak. Tapi iya juga sih benar-benar. Oke, yang lebih nakal waktu kecil. Ya udah. Saya. Gimana nih nakalnya? Parah. Dia pernah sampai nggak pergi pagi bisa nggak pulang besoknya. Dia pergi sampai di luar batas wilayahnya lah. Waduh, kemana tuh? Dari Cibubur, dia pergi ke kota. Pergi ke kota? Iya. Oke. Jadi Cibubur bukan kota? Ini ke kota tua. Desa. Kota tua. Cibubur desa. Oke, desa ya. Oke. Oke, yang selalu minta maaf duluan kalau berantem waktu kecil. Saya sih. Nah iya udah. Aku selalu minta maaf dia karena udah nggak kasihan kan. Kasian kenapa? Ya bagaimanapun dia adik saya yang paling saya sayang ya. Yui. Paling sayang. Paling sayang. Oke. Yang paling sering dimarahin mama waktu kecil. Nah, Loh, ini langganan nggak? Jadi siapa yang langganan? Bang Iyo. Dua-duanya sih sama si. Iya dua-duanya. Apa? Deal biar adil dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya. Oke. Umur berapa tuh paling sering dimarahin? Ya semua dari kecil sih kita dari 6 Dari tahun. Dari 6 tahun. Sidori. Jadi ulang tahun happy birthday ke-6 langsung dimarahin. Iya. Sidori. Nggak mana umur lah. Oh. Oke. Yang paling sering bikin mama dipanggil guru waktu kecil. Enggak ada. Ya udah. Wah ya udah enggak. Oh, gitu. Enggak pernah dipanggil guru. Pernah sih, cuman nggak sering. Kalau ibarat satu dua kali pernah, cuman nggak sering. 1-2 kali setahun atau seumur hidup? Seumur hidup. Seumur hidup. Oke. Belum nggak, sekali dua kali doang, nggak sering. Kalau Bang Rio? Sering sih. Sering. Sering. Sering ya? Jadi dua-duanya sering dong? Nggak mengakui nggak. Oke. Yang paling nakal waktu zaman remaja. Waduh ini nih. Siapa? Yang Bang Rio. Kenapa Ya. tuh? Ya itu zaman remajanya udah ngerokok, berantem, Oke. Berantem. Bolos sekolah sampai 4 bulan. bulan. Naik kelas tapi habis itu. Dinaikin. Puji Karena udah Tuhan nggak mau naik. lagi sekolah terima aku. Udah keluar aja dah. Oke. Jadi kalau Yehuda waktu remaja baik-baik aja ya? Nakal juga, cuman nggak separah Bang Rio. Oh, oke. Oke. Yang pernah ngeganja waktu remaja. Bagus deh, Bang Rio. Iya lah. Apa sih ngerasain yang ngeganja sampai enak banget waktu remaja? Jujur aku tenang sih katanya. Lebih tenang aja gitu ya. Lebih tenang terus kayak habis jadi kuat jadi kalau dimarahin tuh nggak masukin ke pikiran tapi langsung dilepasin aja jadi nggak kepikiran lagi. Susah tunggang ya Bang. Bisa jadi. Tapi kalau Yehuda nggak pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Yakin? Yakin, Yakin. 100% yakin. Oke. Apa? Oke. Yang pernah mabuk-mabukan waktu remaja? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, mabuk bareng. Enggak. Biasanya ya tapi saya tahu kalau dia mabuk yang penting saya udah bilang dia mabuk ya udahlah yang penting lu udah kita nggak bisa ngontrol kan yang penting lu bisa tahu di mana batasnya tempatnya tahu yang mana mabuk yang penting jangan rusuh jangan berantem itu sih. Oke. Yang paling dekat sama Tuhan akhir-akhir ini? Bang Rio. Ya. Semenjak habis di putar sama Tuhan, jadi ingat Tuhan. Oke. Bener nih Bang Rio lagi dekat sama Bener. Tuhan? Lagi dekat Iya sama ini dia. lagi diproses sih sama Tuhan tuh. Oke. Yang benar dia.
Oke, terus dalam Tuhan ya. Terima kasih. Ya. Dadah. Shalom, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa, Allah cipta langit bumi dan segala isinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari kami, sehingga kami pada hari ini Tuhan boleh memperoleh kasih karunia yang luar biasa untuk boleh duduk diam bersekutu dalam kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, beracaralah penuh secara khusus pada hari ini, supaya setiap firman yang kami dengar boleh merubahkan cara kami berpikir, sehingga kehidupan kami adalah mencari kehendak-Mu dan menyempurnakan kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Beracaralah penuh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Shalom, kita hari ini mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa dalam satu persekutuan, dan tema kita hari ini akui aja. Nah, ketika saya bicara tentang akui, hari ini kita akan menceritakan tentang diri kita, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak lagi bicara tentang orang lain harus begini, harus begitu, enggak. Tapi hari ini kita akan lebih fokus terkait dengan diri kita dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa tinggal diam dan dekat dalam hadiratnya Tuhan. Nah, temanya adalah akui saja, dan saya akan mengambil dua ayat yang luar biasa yang menjadi satu guideline kita untuk kita lakukan sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, akui. Apa yang harus kita akui? Kita harus mengakui dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara? Ya. Kenapa dosa itu penting untuk diakui? Karena dengan kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil. Yuk kita buka firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Oke, sudah ketemu? Ya, kita baca ya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya. Kenapa penting untuk mengakui dosa kita? Karena kita sadar kalau kita berdosa, maka ada hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita mengerti dan pahami bahwa ada hal-hal yang kita akui bahwa itu salah, dan kita tidak mendina itu, kita tidak berkilah tentang itu, kita tidak berbuat alibi tentang itu, atau membuat dalil-dalil atau membenarkan diri kita, maka satu hal yang pasti dan terjadi dalam hidup kita diperbarui dan disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Amin. Ya. Dan repotnya kenapa orang nggak bisa berubah hidupnya? Karena dia tidak merasa perlu untuk melakukan perubahan. Padahal Tuhan ketika kita mengaku bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak membuang saudara. Tuhan tidak membuang saya. Yang Tuhan lakukan adalah Dia setia dan adil, dan Dia mengampuni dosa saudara. Amin. Perikop ini kalau saya baca lengkap ada dari 1 Yohanes 1 8-10. Saya baca lengkapnya untuk saudara biar cepat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran dikatakan tidak ada di dalam kita. Ya. Kalau kita mengaku bahwa saudara nggak pernah berdosa, saudara hidup sudah benar, saudara tidak melakukan koreksi terhadap kehidupan saudara, firman Tuhan berkata saudara sedang membohongi diri saudara sendiri, dan nggak mungkin saudara dapat menemukan kebenaran. Ya. Tetapi tadi dikatakan ayat yang selanjutnya, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Amin. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa? Ketika kita mengaku kita berdosa, Tuhan akan membukakan cara kepadamu untuk kamu keluar dari dosa-dosamu. Tuhan memberikan engkau pengampunan, Tuhan membasuh engkau, menguduskan engkau, dan Tuhan akan membawa engkau ke dalam hadiratnya yang kudus dengan darahnya. Melalui apa? Melalui pengakuan saudara. Ya. Tapi kalau kita ngotot bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Di sini kita pelajari dan kita mengerti bahwa kalau saudara tidak pernah mengakui dosa dan pelanggaran kita, pertama kita menipu diri kita sendiri, dan yang kedua kita menjadikan Tuhan pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam hidup kita. Lalu apa yang harus saudara responi terkait dengan mengakui ini? Saya belajar dari Daud. Daud berkata di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dia berkata demikian.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, kata Daud, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin, saudara. Ketika kita mengaku dosa, Daud pun sudah mengajarkan dalam kitab Mazmur bahwa kalau kau berdosa, akui, datang ke hadiratmu. Kenapa? Karena yang menyelamatkan engkau adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Dan persekutuan itu tidak bisa dikasih atau dibumbui dengan dosa, karena Tuhan itu kudus. Saya orang berdosa. Saya selalu mengakui Tuhan apa yang salah sama saya. Mungkin perkataan saya, kutuk-kutuk, pikiran saya, perbuatan saya, kelakuan saya. Saya terus berupaya untuk bisa mengakui semua hal-hal yang salah. Dalam persekutuan pribadi saya banyak belajar dari Daud, di mana Daud dalam firman-Nya juga seringkali dia mengambil waktu untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena dia tahu karakter Tuhan yang penuh dengan kasih. Mazmur 51 ayat keempat berkata demikian, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Saudara tidak akan bisa minta dibersihkan kalau saudara tidak pernah tahu apa yang harus dibersihkan. Ya, saya mau berikan satu perumpamaan begini. Saudara punya satu rumah. Di rumah saudara ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, gitu ya, ada taman dan seterusnya. Saudara bilang, bersihkanlah aku. Bersihkan yang mana? Ruang yang mana? Bersihkanlah rumahku. Ruangan yang mana yang dibersihkan? Jangan-jangan yang perlu dibersihkan adalah ruang taman. Tapi karena saudara tidak mengerti, saudara membersihkan ruang tamu yang mana sudah bersih. Makanya menyelidiki hati hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Orang lain bisa memberikan masukan dan bisa menjadikan cerminan kepada diri kita sendiri. Tapi yang mengerti ke dalam hati kita cuma Tuhan dan saudara. Nggak ada yang lain yang mengerti. Makanya fokus orang-orang percaya di dalam pengakuan dosa tidak lagi bicara tentang apa yang dipandang orang, enggak. Tapi berbicara tentang apa yang kita lihat dan kita gali, kita akui, nggak berdalil. Wah, saya kan begini karena dia begitu, saya begini karena dia begitu. Makanya Daud berkata, siapakah Tuhan yang bisa dekat dengan engkau? Salah satunya berpegang pada sumpah meskipun rugi. Kita pernah berjanji apa sama Tuhan atau dengan orang-orang sekitar? Kita mulai koreksi diri kita. Tanya Tuhan, bukakan. Jangan sampai itu menjadi celah sehingga dosa masuk, dan ketika dosa masuk, ya, diiringi dengan apa? Roh-roh yang lain yang masuk ke saudara. Ya. Kenapa ada kaitannya dengan roh? Ya karena saudara bikin celah sehingga roh jahat masuk membisikin saudara untuk ya udah lawan Tuhan dengan mengakui bahwa saudara tidak berdosa. Saudara buat dalil-dalil, pembenaran-pembenaran, berkilah. Koreksi itu sangat luar biasa. Amin. Saya ambil terkait poin yang pertama, terkait akui dosa. Amsal 28:13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, ketika kita mengakui bahwa kita berdosa, bukan dosa itu disembunyikan, atau bahkan lebih parahnya lagi sudah disembunyikan tetap dilakukan, yang penting orang lain nggak tahu. Enggak. Yang saudara harus pahami adalah ketika saudara mengakui dosa, minta pertobatan penuh dan pengampunan dan jangan lakukan. Katakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya. Lihat, pertama mengakui, setelah mengakui apa? Menghidupi. Tidak. Setelah mengakuinya, saya berdosa, ya udah tinggalkan. Jangan pura-pura lupa. Ingat saudara, bahwa setiap firman saudara dengar, Roh Kudus yang dalam hati saudara selalu mengingatkan. Makanya ketika kita saatnya Tuhan minta bukakan, Tuhan akan bukakan. Dan ketika Tuhan bukakan, yang terpenting apa? Bukan Roh Kudusnya lagi, tetapi respon saudara terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ya, itu terkait dengan mengakui dosa kita.
Kita baca lagi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika kita mengakui sebuah dosa, artinya tidak ada sisi gelap yang kita sembunyikan, maka kita masuk dalam kehidupan kita di dalam terang bersama dengan Allah. Dan dikatakan ketika kita hidup di dalam terang sama seperti Tuhan, maka kita beroleh persekutuan. Apa sih yang penting dalam kehidupan seorang Kristen? Yaitu persekutuan dengan Bapa di dalam terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada bayangan. Kenapa? Karena Dialah terang itu. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka dikatakan yang terjadi apa? Ketika kita bersekutu, Dia akan menyucikan engkau terus dari segala dosa. Ibrani 10 ayat 22 berkata demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, di sini mau saya sampaikan bahwa ketika engkau menghadap Allah, engkau harus mengakui dosa-dosamu, dan pada saat itu Tuhan membasuh engkau. Setelah mengakui apa? Melakukannya. Melakukan apa? Melakukan pertobatannya. Meninggalkan segala hal-hal yang jahat yang kau buat di masa lalu. Berubah. Melalui apa? Wakil Tuhan di dunia ini, firman Tuhan banyak berbicara. Perintah-perintah melalui pemerintah kita, perintah-perintah melalui penguasa-penguasa, melalui otoritas kita. Kalau kau nggak pernah taat dengan hal-hal demikian, bagaimana kau taat kepada Tuhan yang tidak terlihat? Kita renungkan, saudara. Apakah kita sudah mengakui hal-hal tersebut? Atau seperti apa? Yang kedua, akui. Tuhan, apa yang harus saya akui? Dan cuma 2 poin kan. Yang pertama, akuilah dosamu. Yang kedua, akuilah kelemahanmu. Ya. Saudara sudah hidup benar, ya. Saudara sudah hidup kudus, saudara sudah bersekutu. Tapi saudara sadar bahwa sebagai manusia kita sangat terbatas dan lemah. Kalau saudara boleh mendapatkan kekuatan itu bukan dari saudara, tapi datangnya daripada Tuhan. Singkat saja, karena waktu juga, kita ambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Segera sudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ke rumah Tuhan. Mungkin saudara kalau baca perikop ini sepotong, saudara akan bingung gitu. Jadi saran saya, saudara, kalau ada waktu, nanti saudara baca di 2 Raja-Raja 18, 19, dan 20 supaya ada penggambarannya tentang siapa Hizkia dan apa yang terjadi. Kenapa Hizkia mengkoyakkan gitu ya pakaiannya. Jadi prinsipnya pada saat ini adalah datang utusan Raja Asyur kepada Hizkia, mengatakan bahwa kau akan saya kalahkan, kau akan saya bumi hanguskan. Yang lain-lain, kerajaan-kerajaan lain sudah kalah sama Raja Asyur, ya. Dan sekarang tinggal giliranmu. Ketika Hizkia mendengar itu, utusan juga bilang, Allah-Allah mereka nggak dapat menolong, demikian juga Allahmu, kata utusan Raja Asyur kepada Hizkia. Dan ketika itu terjadi, Hizkia datang ke hadirat Tuhan. Dia berkabung, dia mengakui Tuhan, saya itu lemah, tanpa Tuhan saya nggak kuat apa-apa. Dia berkabung, dia memohon sama Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. Lalu datanglah utusannya kepada Yesaya minta petunjuk Tuhan, utusan dari Raja Hizkia. Dan lihat, luar biasa Tuhan kita. Hizkia bilang kepada Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19 dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya lihat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Ya, Hizkia datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab melalui nabinya. Pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Raja Asyur terkenal dengan raja yang begitu kuat, begitu dahsyat, dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya dengan luar biasa. Tidak ada yang terluput dari tangan Raja Asyur.
Makanya dia dengan sombong dan dengan gagah berani dia katakan itu kepada semua bangsa bahwa engkau akan kami kalahkan, engkau akan kami rebut. Tapi luar biasa Tuhan kita. Ya. Ada apa yang terjadi ketika Hizkia datang kepada Tuhan dan meminta perlindungan Tuhan dengan berkabung dan menyerahkan diri dan mengakui segala kelemahannya. Dia bilang, saya nggak kuat Tuhan. Dia melepaskan segala kesombongan kerajaannya. Dia berharap pada Tuhan yang hidup. Firman-Nya berkata di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Dia bilang, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Wow. Ketika kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan, tentunya setelah kita kudus, benar, bersekutu dengan Tuhan, dan ketika saudara menghadapi persoalan pergumulan hidup yang saudara boleh alami, dan saudara mengakui bahwa Tuhan, saya nggak kuat lagi, saya nggak sanggup, saya minta pembelaan Tuhan. Dan lihat, ketika Tuhan bela, engkau tidak perlu lagi datang dan harus berjuang. Kenapa? Tuhan akan berjuang untuk saudara. Dikatakan di sini bukan pasukannya diberkati, tidak, tapi kata firman Tuhan adalah malaikat Tuhan keluar membunuh lawan-lawannya Hizkia atau pasukan raja Asyur. Wah. Ya. Di sini kita mendapatkan satu prinsip bahwa relationship saudara dan Tuhan saudara akan kita panggil Bapa. Ada relationship Bapa dan anak. Hubungan yang khusus dan spesial. Dia mengerti kebutuhanmu, dia mengerti apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan, dan apa yang engkau harapkan. Dan lebih dari itu, dia tahu apa yang terbaik bagimu. Dan bagaimana respon saudara hari-hari ini terhadap firman Tuhan? Mau saudara terus berdalil, boleh aja. Mau saudara terus berkuat dengan telapak kaki dan telapak tangan saudara dalam otak saudara, boleh aja. Tapi satu hal yang saya katakan, semuanya itu sementara. Dan saya pernah mengalami itu, bahwa semuanya itu hanya sementara dan terbatas. Oleh sebab itu, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat segala kasih kebaikan karunia yang boleh Engkau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan, setiap firman kami dengar boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap di dalam Tuhan, sehingga firman itu bisa menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Tidak hanya menjadi satu logos, tapi menjadi satu rema yang kuat, sehingga firman itu bisa kami hidupi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan persekutuan kami di dalam Tuhan menjadi persekutuan yang indah dan nyata dan konsisten. Ampuni kami Tuhan segala dosa pelanggaran bibir, mulut kami, mata kami, pendengaran kami di depan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa darah anak domba menguduskan, menyucikan kami. Dan ampunilah kami setiap pelanggaran kami yang kami lakukan terhadap-Mu, terhadap perkataan, terhadap pendengaran, terhadap perbuatan, terhadap sesama kami. Dan pada hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, dan adil yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, Bapa, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan dan kami minta berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai, membimbing, menuntun kami dari sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.